Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Iya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, pemirsa, kita masih dengan tema yang sama tentang makna bersyukur bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Al-Hijrah Lempuing. Pak Ustadz, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan Pak Ustadz ya dari ibu-ibu. Ya, Bu, ada yang sudah siapkan pertanyaan, Bu? Boleh, Ibu langsung saja bertanya. Dinaikin ke atas, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsi, saya dari Majelis Taklim Al-Hijrah Lempuing. Coba dinyalain dulu, Bu. Maaf, tolong dinyalakan dulu. Ditekan ke sampai ada lampunya. Iya. Saya bertanya, Ustadz, misalnya kita terkadang ada yang memberi gitu ya, kita bukannya bersyukur, misalnya, kok kurang gitu ya. Misalnya keluarga kita ada 3, kita dikasih 2, tanggung nian dikasih. Atau misalnya kita dapat uang atau dapat apa gitu, dapat hadiah, tanggung banget kok kurang. Untuk bayar SPP kurang dikit lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kiat-kiatnya agar kita selalu pandai bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, baik besar maupun kecil, gitu. Demikian saya pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karsi. Pak Ustadz, mungkin bisa dijawab apa kiat-kiatnya Pak Ustadz agar kita pandai bersyukur dalam kondisi apapun. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya baik Bu, jadi kiatnya tidak banyak Bu. Yang pertama adalah selalu berhusnuzon, berbaik sangka saja. Kepada siapa baik sangka? Kalau nanti kamu misalkan manusia, berbaik sangka saja kepada orang itu. Kalau urusannya misalkan kepada Allah, ya berbaik sangka kepada Allah. Man lam yashkurullah, lam yashkurun nas. Siapa yang tak pandai bersyukur kepada manusia, dia pasti orang tak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus bisa mengimbangi dua-duanya. Ya namanya orang memberi, misalkan contoh tadi. Ya kita ucapnya apa tadi? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 3 cara bersyukur itu kan. Unsurnya 3 tadi Bu. Yang pertama bersyukur dengan hati. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Allah gerakkan seorang hamba itu memberi sesuatu kepada kita. Terima kasih, alhamdulillah. Itu dengan kita sama manusia ucapkan saya, terima kasih Mpo. Selesai itu urusannya Bu. Ini orang sudah ngasih malah muka ibu masem kerut 12. Ini kan tidak bisa. Jadi alhamdulillah Bu ya, terima kasih. Ini ya. Lain kali Bu kalau bisa tambah lebih banyak. Tidak apa-apa juga kalau kira dekat gitu kan. Ya tapi orang memberi itu alhamdulillah, kita bersyukur kan. Ya, jangan pula kita tidak ada ucapan alhamdulillah. Kalau dengan Allah tadi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya kalau orang pemberian orang ya kita alhamdulillah, berbaik sangka saja kita, berbaik sangka. Jangan merasa kurang kayak ibu kurang banyak. Itu berarti orang tak bisa bersyukur. Kalau tidak bantu bersyukur sesuai ayat tadi dalam surah yang disampaikan tadi di awal muqaddimah tadi, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik datangnya itu nikmat dari manusia, misalkan rezeki orang beri tadi, ya tetap kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti apa namanya? Kufur nikmat namanya. Alhamdulillah. Apa banyak ucap alhamdulillah. Dan tadi apa? Yang pertama adalah berbaik sangka, husnuzon, selalu berhusnuzon. Nah, itu kira-kira Bu. Iya, Ibu terjawab Bu ya. Agar kita bisa selalu bersyukur, kita juga harus selalu berhusnuzon Bu. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan kepada kita itu adalah rezeki Bu ya, yang dititipkan ke kita ya Bu. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuliana dari Masjid Al-Hijrah, Lempuing. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya sudah 62 tahun hidup di dunia ini. Tapi kalau kita mau bertanya soal suka duka, Pak. Bersyukur dalam suka duka. Kalau suka, alhamdulillah ya Pak. Kalau duka itu susah sekali Pak. Iya. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Ya Pak Ustadz, Baik. bagaimana cara kita bersyukur dalam kondisi suka maupun duka Pak Ustadz ya? Kata Bu Yana kalau suka tuh mudah Pak Ustadz mau disyukurin, Ya. tapi kalau duka bagaimana cara mensyukurinya? Ya, lagi-lagi kembali kepada konteks awal tadi yang saya sampaikan. Bersyukurlah dengan 3 unsur itu. Kalau misalkan tadi musibah datang, kalau dalam ujian kan disampaikan oleh Allah kan, ucaplah istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah yang punya segala sesuatu. Ibu kalau misalkan tadi bertanya, kadang-kadang orang kalau dapat nikmat ketawa, senang, senyum, ceria gitu ya. Ketika dapat musibah berat. Ini sudah disampaikan oleh Allah jauh-jauh hari. Al-Quran diturunkan dalam surah Al-Fajr, itu kalau nikmat yang diberikan kepada seorang hamba itu apa dia kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Jadi kalau nikmat yang diberi biasa manusia ini hukum alam, sunnatullahnya. Dia bilang apa? Ya Allah, kamu sayang sama aku, terima kasih ya Allah. Dengan senyuman dia. Coba kita baca ayat berikutnya apa dia? Wa amal insanu idza batalahu rabbuhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau diberi ujian misalkan musibah segala macam, dia bilang apa? Mulai berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kau tidak sayang sama aku lagi. Bahkan tidak jarang kita lihat ada orang yang berburuk sangka kepada Allah, marah-marah. Ya ini tanda, ini sifat manusia. Mau kembali kepada diri kita. Baik kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita ikuti nafsu kita. Kalau ujian diberikan, memang hidup untuk diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Orang hidupnya itu diuji dengan sedikit ujian yang diberikan oleh Allah, kekurangan buah-buahan, naqsi minal amwal, kekurangan merasa harta, kehilangan keluarga, ya, wafat, meninggal keluarga, ya, lain sebagainya. Ujian, memang hidup untuk diuji. Tapi ini Bu, kalau tidak kuat, tidak sabar, kita lihat hadis kudusi, Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai faltamis rabban siwaya fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya." Siapa orang yang tak mau bersyukur atas nikmatku, kemudian siapa orang yang tidak mau bersabar atas ujian-ujian yang kuberikan, fal yakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Murka Allah kan? Murka Allah, marah Allah, tidak suka pada kita. Berarti kalau diuji dengan musibah, sabar. Kalau diberikan nikmat, bersyukur. Itu Bu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Terjawab ya Bu ya? Baik, kita jeda iklan dulu Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu yang dirahmati Allah, Mutiara Kalbu akan segera kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.